大家都能听清楚我的声音吗？OK，suara saya jelas。欢迎大家参加今天的课程。大家都用餐了吗？Ya, welcome teman-teman ke kelas hari ini. Teman-teman sudah pada makan, pada sarapan. 好的。顺便我们谈一谈今天大家吃了些什么，或者在这个星期有没有什么特别有趣的事情要和我分享，都可以写在评论区ya, teman-teman sambil kita nunggu bahan. Teman-teman mungkin boleh berbagi dengan saya sarapan apa, atau mungkin ada hal-hal menarik yang terjadi dalam minggu ini yang mau dibagikan kepada saya. 好，顺便我们来看一下我们今天的教材。我们最后是到了生词，对吧？jadi terakhir kita sampai kosakata ya, benar ya teman-teman ya. Oke, 等一下，sebentar. Oh, 对，我的信号不好呀，jadi sinyal saya nggak bagus, keputus. Baik, 好的，我们再继续，kita lanjut ya。好的，我们看一下。哦，大家给我写的是这里啊，因为刚才断了，大家写的都不见了呀。Jadi karena putus tadi sehingga ya, chattingan teman-teman hilang ya. Baik, saya lihat dari device yang satu lagi. Hari ini sudah hadir bersama saya ada Pak Amin, Cilina, terus ada Lina, ada Ibu Grace,
ada Ibu Lina juga, oke. Ada Liana, ada Ibu Ratna ya，都听清楚是吧？好的，再来是用餐了呀，Pak Amin ya. Ada ini Aisyah ya, Ibu Aisyah. Oke, baik. 再来是 Ibu Ratna. 老师早上好，早上好ya. Tulisannya sudah benar juga. Ada Jenny. 你好，挺好的老师啊，挺好的呀，kabarnya baik-baik。再来Ibu Rita，早上好。呀，OK 呀，吉丽娜说，kosakata sudah selesai，所以我们的生词已经结束了，对吧？再来是结束，pakai JEASHU 呀，Bu Lina 呀，结束。还没有绘画，好的。早上好，Ibu 美芬老师pakai SHI 呀，老师。再来是 Ibu Deborah，早上好。然后 Ibu Rita 吃了，我的早餐是鸡蛋和牛奶。牛kurang NIU, jadi kurang I ya, NIU NAI ya. Mungkin tadi ketik kadang-kadang kecepatan ya, 没关系。那您呢？我今天早上是吃米粉，米粉呀，米粉。好，谢谢你，Ibu Rita ya. Baik, ini sudah semua balik. Tadi nggak ada suara, device saya keputus. Ada Wiriani juga. Oke, baik. 早上好，ada Ibu Christine。现在老师的声音很清楚呀。Oke, ketikannya juga sudah benar Bu Christine。Bu Nani，老师早上好。好的，谢谢大家的反应，Thank you buat responnya. Saya tutup kembali ya. Biar kita balik ke layar, ke materi. 好的，baik. Oh ya, ada Pak Simon juga yang sudah hadir. 早上好，ada Pak Sigit juga. 好，谢谢大家。看起来大家今天很有精神ya. Kelihatannya teman-teman sangat bersemangat ya, 很有精神。Halaman 55 ya, baik. 谢谢Wiriani. Baik, kita langsung ke 绘画好吗？来，我们看一下第二部分的绘画，就是55页 halaman 55。来，大家看一下，大家准备好了吗？都找到了吗？Sudah ketemu？找到了吗？Kalau sudah, saya bacakan dulu karena kemarin belum sempat baca ya. Iya benar, belum sempat baca. 好，来，我们看一下第二部分。老刘的好朋友去公司找他，同事说老刘请病假了，朋友就急忙的给老刘打电话问候老刘。电话中的老刘恢复的差不多了，他们也约好哪天一起去喝咖啡。好长时间不见了，你还是老样子，还是和以前一样年轻帅气。Haha, ini cuma suara, jadi mungkin nggak usah dibaca ya. Oke, 你还是，对不起，你还真会说话，你也一样，一点儿也没变。哦，对了，上次怎么了？我听你同事说你住院，我担心极了。上次我病了好几天，原来是得了肺炎，医生建议我住院治疗，现在没问题了。上次住院花了多少钱？花了4000多万盾，公司给了1500万的资助，其余的得自己掏腰包，挺昂贵的医疗费。你自己没有医保吗？本来是有的，3年前觉得没有用处，就没再继续了。真是世事难料啊！哎，抱歉。saya kepencet，真抱歉啊，等一下，等一下，是啊，哎，belum muncul ya，呀，是啊，像我们这个年纪，有一份医保还是比较安稳的，病倒了不连累家人。我看啊，还是得向诸葛亮学习草船借箭。假设不幸重病了，需要上亿的治疗费，
其中的一个办法，趁身体还好，借助保险的力量，帮我们转移经济损失的风险。我们再来一次啊，kita sekali lagi。第二部分，老刘的好朋友去公司找他，同事说老刘请病假了，朋友就急忙的给老刘打电话，问候老刘。电话中的老刘恢复的差不多了，他们也约好哪天一起去喝咖啡。好长时间不见了，你还是老样子，还是和以前一样年轻帅气。你还真会说话，你也一样，一点儿也没变。哦，对了，上次怎么了？我听你同事说你住院，我担心极了。上次我病了好几天，原来是得了肺炎，医生建议我住院治疗，现在没问题了。上次住院花了多少钱？花了4000多万盾，公司给了1500万的资助，其余的得自己掏腰包，挺昂贵的医疗费。你自己没有医保吗？本来是有的，3年前觉得没有用处，就没再继续了，真是世事难料啊。是啊，像我们这个年纪，嗯，等一下啊，OK，是啊，像我们这个年纪，有一份医保还是比较安稳的，病倒了不连累家人。我看啊，还是得向诸葛亮学习草船借箭。假设不幸重病了，需要上亿的治疗费，其中的一个办法，趁身体还好，借助保险的力量，帮我们转移经济损失的风险。好，有些句子有点长，没关系，大家可以慢慢念。Ada beberapa kalimat memang agak panjang ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita pas 会话 bisa pelan-pelan。好吧，这些意思肯定大家都知道了啊。Jadi arti-arti ini saya rasa ada translatannya, teman-teman sudah tahu. Mungkin sekilas saja kita review ya dari segi format kalimat. 第二部分，这是我们最后的绘画啊。Ini adalah composition yang terakhir, bagian kedua dari lesson 20 ya. 老刘的好朋友去公司找他，jadi teman baiknya 老刘 pergi ke perusahaan cari dia。同事说，同事 itu teman kantor，namanya 同事。同事说，老刘请病假了。Jadi teman kantornya 老刘 bilang bahwa 老刘 izin sakit，请病假，itu namanya izin sakit ya。病 adalah sakit，假 adalah izin。Jadi 请假，等一下，mungkin kita pernah，saya juga lupa atau belum pernah。Jadi 我们说请假itu adalah izin。Kalau tidak mau terlalu detail ya sudah 老师我要请假，就是 izin。Dan karena sakit, maka teman-teman boleh menambahkan 病 di tengah-tengah ya，请病假。好的，再来是朋友就急忙的给老刘打电话。那 teman-teman saya sedikit mereview yang teman-teman tahu 为什么这里的是土野的？teman-teman semua tahu kenapa di sini dipakai tu ye ya, tulisannya ada tu sama 一个也，为什么？知道吗？ Jadi kita udah belajar grammarnya, cuman ini ketemu, saya pikir saya bantu review ya untuk mengingatkan kembali. Boleh bantu saya jawab? Kira-kira teman-teman masih ingat? Karena apa? Karena Jimang adalah adjektif gitu ya. Terus ke itu adalah kata kerja ya. Jadi kalau yang tuye yang saya lingkari itu adalah dia menghubungkan kata sifat dengan kata kerja verb gitu. Jadi kepake bahwa
melukiskan sesuatu kondisi gitu ya. Nah, bahwa si temannya itu begitu dengar, "Hah? Oh, izin sakit ya?" Berarti si Laulio sakit gitu ya. Jadi dia dengan jimang itu artinya khawatir, buru-buru gitu ya. Buru-buru langsung telepon, sakit ya, kok saya nggak tahu gitu ya. Jadi 朋友就急忙的给老刘打电话 menelpon 老刘，问候老刘，问候 itu adalah tanya kabar. Ini ya, tanya kabar. Nah, begitu juga tanya kabar ini kita bisa pakai sehari-hari. Misalnya saya sudah lama banget nggak ketemu Pak Amin. Nah, misalnya contoh Ibu Nani adalah temannya Pak Amin. Nah, karena saya udah lama nggak ketemu Pak Amin, saya ketemu Bu Nani, saya akan bilang, misalnya udah selesai kan pertemuan, saya bilang, Pang wo wen hou lah Pak Amin gitu ya. Saya butuh tempat sebentar. Saya share satu file lagi ya. Pang wo wen hou Pak Amin. Ini akan dipakai sehari-hari. Kayak kirim salam gitu ya buat Pak Amin. Nah, itu teman-teman tinggal ganti gitu ya. Pang wo. Sebentar. Ya. Pang wo wen hou. Kepake ya, wen hou. Misalnya, oke, saya ambil Pak Amin sebagai contoh ya. Pak Amin, wen hou. Pang wo wen hou ni mama gitu ya. Artinya titip salam buat mamah kamu gitu. Frasenya begini, teman-teman tinggal kopas diganti. Pang wo wen. Oke. Ya, saya keputus lagi, kelempar keluar. Baik, kita lanjut ya. Ya, tadi sampai ya, silakan teman-teman. Tadi kita bahas Wenho. Jadi teman-teman boleh pakai format ini untuk diganti-ganti aja sesuai kebutuhan ya. Misalnya tolong tanya kabar ke siapa. Berarti 帮我问候你妈妈, 帮我问候你爸爸 dan seterusnya ya. Silakan yang mau di screenshot sebelum saya ganti file lagi.
好了吗？jadi 问候 itu adalah tanya kabar ya. 帮我问候他，帮我问候啊，iya dia formatnya akan begitu. Tinggal teman-teman ganti subjek dan si objek. Pang itu artinya bantu ya, bantu saya tanyakan kabar gitu. Kalau kita translate bahasa Indonesia memang agak lucu gitu. Tapi kalau kita dalam bahasa Mandarin memang formatnya begitu ya. Pang wo wen ho sei gitu ya. Bantu saya tanya kabar artinya kirim salam ya buat misalnya Pak Amin. Kirim salam ya buat mama kamu. Oke, 好了吗？ Kalau misalnya sudah, saya balik lagi ke modul. 我们再看一下问候老刘. Jadi buru-buru si temannya telepon si 老刘 untuk tanya kabar gitu ya. 电话中的老刘会 话中的老刘 itu artinya 老刘 yang ada di telepon kan mereka lagi by phone ya. 恢复 itu artinya sembuh, recovery. Sembuhnya atau pulih itu sudah lumayan. Nah, pas banget ya, te-nya beda. 恢复的差不多了. Masih ingat ya teman-teman, boleh buka catatan lagi 3 te yang pernah saya jelasin, te yang saya barusan lingkari atau 双人的 itu adalah menghubungkan kebalikannya dari yang tadi, benar nggak? Menghubungkan si verb dengan komplement atau adjektif ya. Jadi verb pulih, pulih itu sembuh, sembuh di sini ada kata kerja ya. Jadi Lao Liu dalam proses pemulihannya itu sudah kurang lebih ya, cabuto itu kurang lebih artinya sudah lumayan cabuto. Dan te yang 双人 te yang ini, sebentar ya, yang saya gini-gini. Ya, kelihatan ya. Itu adalah result dari si verb-nya. Jadi result atau hasil dari si kata kerjanya cabutuo ya, kurang lebih. Taman ye yue hao, mereka juga janjian gitu ya. Yue hao itu artinya janjian. Nah, itian, nah tian ya, nah itian juga boleh. Nah, tian ichi cu he kafe. Kapan-kapan ngopi bareng ya. Nah, tian ichi cu he kafe. Kapan-kapan ngopi bareng. Oke, saya lanjut dulu. 好长时间不见了, sudah lama tidak ketemu ya. Mungkin teman-teman akan bertanya sama saya, 老师 boleh nggak saya pakai 好久不见了 gitu ya. Lebih simple. Boleh, boleh teman-teman ya. Kita pernah ada kalimat 好久不见了. Nah, karena saya pengen kasih teman-teman beberapa contoh lain supaya nggak cuma 好久不见 gitu ya. Jadi teman-teman boleh bilang 好长时间不见了. Ada orang ngomongnya begitu ya. Sudah lama tidak ketemu, artinya sama ya. 好长时间, 好长, 长 artinya panjang, 时间 waktu ya. 好长时间不见了, wah sudah lama ya nggak ketemu. 你还是老样子, kamu masih seperti yang dulu, 还是和以前一样年轻帅气. Masih seperti dulu ya, 和以前一样年轻帅气, jadi muda dan juga penuh dengan aura kegantengannya. Kita pasti bisa kalau ketemu orang muji ya supaya orangnya happy. Tapi muji yang benar ya, bukan cuma basa-basi ya. Baik, kita lanjut. Screen tidak muncul. 同学们还好吗? Masih oke? Oh, ada. Baik. Ibu Lucy mungkin boleh refresh ya. Tadi kayaknya sinyalnya kurang bagus. Baik, saya lanjut dulu. Haha, ini haha itu ya kayak kita diketikkan teks WA ya, hahaha gitu. Jadi nggak usah dibaca. Ini ekspresi gitu ya. Kan kalau dipuji orang happy ya, senang. Jadi, 你还真会说话. Kamu pintar ngomong gitu ya, bisa aja ya. Kalau kita bilang bisa aja. Kalau ini kita bilang, oh, 你还真会说话. 你也一样, kamu juga sama. 一点儿也没变, sedikit pun tidak berubah. Oh, 对了. Oh, 对了, itu artinya by the way ya. Ngomong-ngomong. Jadi dari tadi topiknya tidak berubah, sekarang dia mau ganti topik. Itu namanya oh, 对了, ngomong-ngomong ya. Oh, 对了, 上次怎么了? 上次itu artinya kali lalu. Jadi kali lalunya itu nggak ada ketentuan berapa lama yang lalu. Pokoknya last time gitu ya. 上次怎么了? 我听你同事说你住院，我担心极了. Saya dengar dari teman kantormu bahwa kamu rawat inap ya, 住院. Kalau keluar dari rumah sakit masih ingat pulang gitu ya. Keluar dari rumah sakit. Kan ini 住院, 住nya tinggal, 院 dari 医院 rumah sakit. Kalau lawan katanya adalah Oke, teman-teman masih mengerti ya. 出院, 对, 出
Nah, mungkin teman-teman berpikir, iya ya beda dikit ya. Satu Z, satu C, betul. Tapi bacanya yang bikin dia beda. Zhuyuan, bersih. Saya selalu bilang bersih ya. Kalau chu, angin ya. Zhuyuan, itu artinya keluar rumah sakit. Sudah sembuh mau pulang. Namanya Zhuyuan. Yuannya dari iyuan ya. Zhuyuan, 我担心极了。我担心极了就是我非常担心. Cuman posisinya aja berbeda. Benar nggak teman-teman? 我担心极了，极了 di sini artinya sangat, tapi dia ditaruh di belakang kata sifat. Kalau misalnya kita mau pakai 非常非常, boleh nggak 老师? Boleh, tapi pakainya 我非常担心. Mereka itu punya arti sama. Tinggal teman-teman mau pakai gaya yang mana ya. 我好担心, boleh, boleh. 好担心 itu lebih ekspresif gitu ya. 好担心 oh gitu ya. Nah, kalau ini kan dia cuma ngomong ya. Nah, kalau 好 itu biasanya ekspresif banget kayak atas 好长时间不见了 gitu ya. Teman-teman bisa lihat ekspresi ngomong. 好长时间哦,好远哦. Dia biasanya pakai 好. Ekspresif banget gitu ya, mau bilang kayak penekanan, aduh lama banget, aduh jauh banget gitu ya. 好, boleh, boleh. Nggak masalah, itu cuman sejenis ekspresi ya. Yang penting artinya masih sama ya. Jadi 我好担心哦. Dia bisa pakai o di belakang ya. Kalau 我担心极了, 我非常担心agak datar ya, biasa kayak kalimat biasa. Baik, saya lanjut dulu. 上次我病了好几天 gitu ya. Kali lalu ya, last time 我病了好几天, saya sakit beberapa hari. 好几天 itu artinya beberapa hari. 原来是得了肺炎, ternyata sakit ya. Di sini 得了 kena artinya sakit. Sakit radang paru-paru. 医生建议我住院治疗. Dokter menyarankan saya dirawat inap untuk pengobatan ya. 现在没问题了. Sekarang sudah tidak masalah ya. 没问题了. Jadi sekarang artinya sudah sembuh, sudah tidak ada masalah lagi. 上次住院花了多少钱? Kali lalu rawat inap habis berapa gitu ya? 花了多少钱? 花了4000多万吨. 4000多万吨. 多 di situ artinya lebih ya. Jadi habisin 40 juta lebih. 公司给了1500万的资助. 公司给了1500万. 1500万artinya 15 juta. 资助 adalah bantuan atau santunan ya. Kadang-kadang kalau kita kerja di perusahaan antara dibelikan asuransi atau perusahaan yang menggantikan gitu ya. Banyak tergantung kebijakan perusahaan. Jadi kalau ini perusahaannya kasih dia bantuan 15 juta. 其余的, 其余 masih ingat sisanya ya. 其余的 得 itu harus gitu ya. 自己掏腰包. 掏腰包 ini satu istilah keluar dari dompet sendiri, artinya pakai biaya sendiri ya. 其余的得自己掏腰包. Oke, terus ini baiklah, saya keputus lagi. Lanjut ya teman-teman ya. Tadi sampai mana? Oh, 其余的得自己掏腰包. Sekarang suara saya kedengaran? Yang lainnya harus keluar dari dompet sendiri ya. Baik, terus lanjut tadi 没有声音，现在怎么样? Sekarang gimana? Saya coba tes ya. 现在怎么样？能听到吗？同学们能听到吗？Baiklah.
sinyal ya sepertinya ya.好，同学们，对不起啊，信号不好。Nggak tahu yang laptop kenapa keluar-keluar terus. Baik, kita lanjut ya. 刚才到了其余的得自己掏腰包。Suara saya oke? Oke, baik. Kita lanjut ya. 其余的得自己掏腰包, yang sisanya kita harus keluarin dari dompet sendiri ya. Jadi artinya biaya sendiri. 谢谢同学们的反应. Thank you buat responnya. Saya lanjut. 挺昂贵的医疗费，挺什么什么的 gitu ya. 挺昂贵的医疗费. Jadi 挺 di situ artinya sangat, sama kayak tadi Jenny jawabin saya 挺好的老师, artinya 很好 ya. Tadi saya tanya kabar, sudah kepake ya tingnya, bagus, harus sering-sering dipakai. 挺昂贵的医疗费, biaya pengobatan yang sangat mahal. 你自己没有医保吗? Kamu sendiri tidak ada asuransi kah? Gitu ya. 本来是有的, awalnya gitu ya, tadinya, kalau kita suka bilang tadinya kalau di bahasa Indonesia ya, tadinya sih ada. 3年前觉得没有用处 gitu ya, 3 tahun yang lalu merasa tidak ada gunanya. Kadang-kadang memang, ya, 我知道 serba salah ya teman-teman ya. Berpikir, aduh nggak pernah kepake, kayaknya nggak berguna gitu ya. Tapi ya memang resiko kehidupan tidak ada yang tahu. 就没再继续了. Udah nggak dilanjutin lagi ya. Kalau ini sih saya banyak ketemu ya, orang merasa udah 10 tahun pun gitu ya, kayak polis saya udah jalan tahun ke-9, bersyukur tidak pernah dipakai. Saya pikir itu kayak kontribusi untuk bantuin yang orang tiba-tiba punya resiko gitu ya, kayak kita ngumpulin arisan, dikelola sama perusahaan. Kalau kita ada resiko, kita dibantu. Tapi kalau kita nggak ada resiko, bersyukur berarti kita sehat-sehat selalu, tidak usah kepake. Saya juga berharap tidak usah kepake deh gitu ya. Tapi uang yang kita kontribusikan bisa berguna untuk bantu orang lain yang tiba-tiba terkena namanya resiko kehidupan. Ya, mungkin itulah ya mindsetnya ya. Kalau kita memindsetin, aduh udah bayar-bayar nggak kepake, ya nggak selesai-selesai gitu ya. Dan doanya jadi nggak bagus ya, jadi berharap bisa kepake. Jangan deh kalau saya bilang ya, walaupun punya 10 polis, semoga tidak usah klaim ya, klaimnya nanti tutup usia saja. Kalau tutup usia sih pasti ya, cuma saya nggak tahu kapan saya akan tutup usia. Baik, lanjut. 真是世事难料 sungguh hal yang sulit diperkirakan, memang sulit diperkirakan. Alangkah bagusnya kalau kita dikasih tahu gitu ya, kapan bakal ada, kapan bakal sakit gitu ya. Tapi namanya resiko memang
nggak ketahuan. Jadi makanya dia bilang, iya ya, sungguh sulit diperkirakan ya, pikirnya nggak kepake, nggak ada gunanya lah, kayak bayar jadi beban gitu. Tahu-taunya ditutup malah sekarang jadi harus keluarin duit sendiri. Baik, 是啊，像我们这个年纪, mungkin 老刘 itu sekitar 40-an, 50-an kali ya. Jadi dia bilang, iya gitu ya. Si B itu kan berarti temannya ya sepantaran. Iya ya, seperti kita di usia sekarang ini gitu ya. 有一份医保, ada sebuah asuransi kesehatan, 还是比较安稳的。还是ini di sini lebih baik gitu ya, masih lebih anwen itu artinya aman dan stabil. 病倒了, kalau amit-amit gitu ya, kita bilang kalau sakit, 不连累家人, tidak merepotkan orang rumah. Karena orang rumah nggak mungkin tega-tegain ya, biarin gitu. Mereka pasti akan mikirin solusi. 我看啊, kalau saya lihat ya, 还是得向诸葛亮学习，草船借箭。masih harus belajar kayak si Zhuge Liang yang pinjam panah pakai perahu orang-orangan sawah ya. Di mana dia tidak keluarin modal yang besar gitu ya. Dia tidak keluarin bahan mentah untuk bikin panahnya, tapi dia bisa dapatin 100.000 panah dalam satu malam. Itu adalah Zhuge Liang. Nah, ini sama sih kayak diibaratkan insurance gitu ya, asuransi di mana terlepas sorry ya teman-teman ya dari mungkin pelayanan yang teman-teman pernah dapetin nggak enak atau mungkin pengalaman yang nggak enak. Ini adalah pengalian risiko. Dengan uang kecil mungkin kita bisa siapin pengalian risiko uang besar. Kira-kira seperti itulah. Zhuge Liang nggak keluarin modal untuk bikin panah, tapi dia bisa dengan idenya, dengan otaknya yang brilian, dia pakai perahu untuk dapatin panah ya. 假设不幸重病了, 假设 itu umpama ya, 不幸 itu artinya tidak beruntung. Ya kita juga nggak mau ya, sebenarnya semua orang mau sehat-sehat saja ya. Kalau umpama sakit berat ya teman-teman ya, kalau sakit ringan-ringan kayak 20-30 juta, saya rasa bayar sendiri mungkin masih bisa lah ya. Tapi kalau misalnya yang sakit berat, 需要上亿的治疗费, butuh 上亿 itu artinya ratusan juta biaya pengobatan. Ratusan juta yang dikumpulin atau mungkin miliaran yang dikumpulin dalam berpuluh-puluh tahun bisa habis dalam semalam. Itu maksudnya ya, kalau yang amit-amit sakitnya sakit kritis. Karena itu sakit yang bertahun-tahun nggak selesai-selesai. 其中的一个办法, 其中一个办法. Jadi satu cara diantaranya gitu ya. Mungkin teman-teman punya berbagai cara gitu ya. Nggak apa-apa, saya punya cara ya. Mungkin punya backingan yang lain gitu. Tapi salah satu caranya adalah 趁身体还好, mumpung kesehatannya masih bagus gitu ya. Karena sorry kalau nama asuransi mungkin teman-teman tahu begitu kita ada sedikit sakit sudah beda ya sama orang normal yang tidak pernah sakit. Jadi mumpung kesehatan masih bagus, 借助保险的力量, pakai kekuatannya si asuransi, 对不起, 帮我们转移经济损失的风险, bantu kita, 帮我们转移 itu artinya mengalihkan ya, mengalihkan resiko kerugian ekonomi ya. Jadi kerugian ekonomi yang diderita mungkin kayak tadi saya bilang kalau bayar sendiri 20-30 juta, 还好 masih oke. Tapi kalau bayarnya sampai 200-300 juta, saya pikir sudah berbeda ya. Mungkin kayak teman-teman pernah dengar orang jual aset. Aset yang dikumpulin dari masa muda terpaksa disetor pas hari tua. Kayak gitu sih ya kira-kira. Oke, ini sudah selesai. Yuk kita latihan Huihua conversation ya. Saya lihat udah banyak yang tunjuk tangan. Baik, kita latihan dulu. Ada siapa ya? Ada Bu Tika. Oke, Bu Tika saya unmute. Ni hao Ibu. Sama satu lagi saya cari yang jarang tunjuk tangan ya. Ibu Tika bisa? Saya sudah unmute. Sama Ibu Feliana. Ni hao. Oke. Bisa? Saya coba lagi ya, sekali lagi ya untuk unmute-nya. Ibu Tika bisa di-unmute.
Kadang-kadang sinyal ya. Oke. Ibu Tika nih, Ibu Tikanya udah kebuka. Ibu Feliana nih, Halo, halo. Suara saya kedengaran? Kedengaran nggak usah. Kedengaran. Ini suaranya siapa ya? Karena mic saya. Oke, berdua udah sama saya? Halo, halo nih, Saya nggak kedengaran ya. Boleh minta tolong bersuara lagi? 老师，我是 Feliana. Oh, Ibu Feliana. Oke, Ibu Tika? Oke, kalau nggak bisa saya ganti orang ya. Selanjutnya ada Ibu Irmawati. Oke, saya unmute. 您好，老师。 Sudah bersama saya ya. Untuk AB-AB-nya yang diabaikan. Belum kelihatan dari awal, Lausha, screen apa itunya. Oke. Iya. Ya. Ini urutan AB-AB-nya tolong diabaikan saja. Jadi itu tadi ada kesalahan kekeliruan untuk AB-AB. Yang penting Ibu Feliana yang duluan, terus Ibu Irma yang kedua ya. Jadi ganti-gantian. Silakan kita mulai. 1、2、3。老刘的好朋友去公司找他，同事说老刘病假了，朋友就急忙的给老刘打电话，问候老刘。电话中的老刘恢复的差不多了，他们也约好哪天一起去喝咖啡。 Oke, yang A silakan dilanjut. Yang A, Ibu Feliana, silakan. OK，好长时间不见了，你还是老样子，还是和以前一样年轻帅气。帅气, C-nya ditekan, Bu. 帅气。 Ya, 帅气. Oke, lanjut Ibu Irma. 你还真会说话，你也一样，一点儿也没变。哦，对了，上次怎么了？我听你同事说你住院，我担心极了。 Oke, 一点儿, 点儿nya langsung digabung ya, Bu, jadi satu ya. Boleh sekali lagi, 一点儿也没变。一点儿也没变。Oke. 等一下。Sorry. Oke. Ya, kita lanjut. 一点儿也没变. Terus yang ini, 我听你同事说你住院. Yuan-nya ada 4. Boleh sekali lagi. 我听你同事说你住院。我听你同事说你住院。住院ya. Yuan-nya ada 4. Oke, baik. Lanjut Ibu Feliana. 上次我病了好几天，原来是得了肺炎，医生建议我住院治疗，现在没问题了。没问题了。lanjut 上次住院。上次 ini Bu, iya yang kalimat pertama paling atas. 上次住院花了多少钱？ 花 nggak pakai i ya. 花了多少钱？ 花了多少钱？ Oke, lanjut Ibu Feliana. 花了
4000多万吨，公司给了1500万的资助， OK，其余的得自己掏腰包。包呢ada satu Bu. Jadi sekali lagi, 其余的得自己掏腰包。其余的得自己掏腰包。掏腰包。掏腰包。 Ya, boleh bantu dengan tangan ya kalau nada satunya agak susah. Baik, lanjut Ibu Irma. 丁安贵的医疗费，你记着没有医保吗？ Oke, 自己 bacanya ya, 自己。你自己没有医保吗？你自己没有医保吗？ Oke, lanjut. 本来是有的，3年前觉得没有用处，就没再继续了。真是难料啊！对，正是难料了。Terakhir, 是啊。是啊，像我们这个年底有一份医保还是比较安稳的，并到了不连累家人，我看呢，还是得向诸葛亮随时超传借鉴是不幸通定了需要上亿的治疗费，其中一个办法，趁身体还好，解除保险的力量，帮我们转移经济损失的风险。风险 Siannya ada 3. Boleh sekali lagi? 的风险。 Oke, terus 治疗费 它一bacanya 治 ya, 治疗费 boleh sekali lagi? 治疗费。好，谢谢Ibu Irma，谢谢Ibu Feliana，谢谢Ibu Irma，再见。Saya mute kembali ya. Baik, lanjut berikutnya ada Stephanie. Stephanie mana? Oh, hilang. Baik, kalau hilang saya ke orang lain ya. Ada Ibu Deborah, terus Ibu Rima ya. Oke, saya unmute. 早上好，老师。Oke, 早上好。再来，我需要一个人。Saya butuh satu orang lagi. Ibu Deborah, oke. Ibu Tsai Taoyin, saya butuh Ibu ya buat bantu saya baca prolog. 你好。老师你好。你好Ibu. Oke, Ibu boleh bantu saya baca prolog, silakan Bu. 老刘的好朋友去公司找他，同事说老刘请病假了，朋友就急忙的给老刘打电话，问候老刘。电话中的老刘恢复的差不多了，他们也约好哪天一起去喝咖啡。好，谢谢您Ibu，很好。谢谢老师。然后不客气。Ibu Deborah jadi A, terus Ibu Rima jadi B ya. Oke, kita lanjut. 1、2、3。好唱事件不见了，你还是老样子，还是
以前一样，年纪衰去。年轻帅气。哦，轻年轻衰去。Ya, 年轻帅气 ya sama和 ada dua. Jadi 还是和以前一样年轻帅气。呀，和以前好一样。是老样子，好是老。 Oke, Ibu Deborah mau sekali lagi. 还是呀，和以前一样年轻帅气。是长时间不见了， OK 你还是老样子，老样子，老还是老以老前老还是和还是和以前一样。还是和以前一样年轻。一样年轻，帅气，帅气，好像时间不见， Oke, Ibu Deborah masih bersama saya? 将 Ya, 像 Oke, masih baik. 是 Iya, silakan Bu. 不 Sorry 见 ya, tadi suaranya keputus kayaknya ya. 一 还是老 和以是 前一样。 你还是老样子， Oke, baik. Ibu Deborah boleh dilanjut? 还是和以前一样。上次以前 Boleh minta tolong yang nggak giliran nggak baca, soalnya saya agak bingung. Ya, baik ya. Oke, Ibu Deborah silakan. 还是现在上次呀，上次主任哦花了不是多少？不是Bu, kita masih yang di kalimat pertama. 好哦，长时马上间，ya, ya, betul. Silakan Bu. 你还是老样子， 还是和以前一样，年轻帅气。 Oke, baik. Lanjut Bu Rima. 哈哈哈，你还真会说，你还真会说话，你也一样，一点儿也没变。哦，对了，上次怎么了？我听你同事说你住院，我担心极了。好，一点儿老 ya, 师， gabung ya, 一点。老 Oke. 师，那个年轻帅气是好像老师的师是吗？为什么叫帅呢？哦，那个不是诗，帅气那个是帅。老师的诗是哦这样。哦，老师是不一样。哦，上面有一段话。 Ya. 哦， Oke, ya kita lanjut ya, Ibu Deborah. 但是我病了好几天，原来是得了肺炎。医生建议我住院，治疗，治疗。现在没问题了。 Oke, 现在没问题了。Oke, lanjut Ibu Rima. 上不是还是 A 老师？ Ya, yang ABC-nya diabaikan saja Bu, langsung 哦 lanjut. ，OK。 Ya. 上次住院花了多少钱？ Oke, lanjut. 花了4000多万吨， Tun, 公司给了吨， tun, 公司 ya. 给了公司给了1500万的资助，资助助 ya, tanpa h, 资助。资助其余的自己掏腰包， 得 bacanya 得 ya. 其余的得自己掏腰包。掏腰包， Ya, 掏腰包， 掏腰包. Nah, ada satu-satu ya. 掏腰包。 Lanjut Ibu Rima. 挺昂贵的医疗费，你自己没有医保吗？对，你自己没有医保吗？医保本来是有的，3年前觉得没有用处，就没再继续了。真是世事难料啊！对，世事难料啊。OK，没有啊，是啊，像我们这个年纪，
年纪年有纪一份年纪啊，像我们这个年纪有一份医保还是比较安稳的，病倒了不连累家人，我看啊，还是的向诸葛亮学习草船借箭，加设加设架设设啊，假设不幸重病了，需要上医的治疗费，其中一个办法，趁身体还好，借助保险的力量，帮我们转移经济顺势的风险。OK，经济呀，JE 啊，boleh 经济 sekali lagi，帮我们转移经济损失的风险。帮我们转移经济损失的风险。好，谢谢Ibu Rima，谢谢Ibu蔡道谢谢老英和Ibu 师。谢谢 Deborah，老师，而且加油加油，谢谢你们。嗯 Saya lanjut berikutnya. Oke, ada Stephanie, saya unmute. Ada Ibu Cindra, 然后 Ibu Judy 呀，saya unmute. 你们好。你好，老师。 Oke. 早上好，老师。Oke, sudah bersama saya semua ya. Baik, Ibu Judy, saya boleh minta tolong dibaca yang prolog. Silakan, Bu. 第二部分，嗯了了的好朋友去公司找他，公司说老刘进病假了，嗯朋友就急忙的给了刘打电话，OK，问候了刘，问候老老刘电话中的了刘恢复的差不多了， OK，他们也约好那天一起去喝咖啡。哪天一起去喝咖啡？谢谢 Ibu Judy. 再来, kita lanjut Stephanie yang duluan, kemudian dilanjutin dengan Ibu Cindra ya. Silakan. 好像是见不见了，嗯你还是老样子，嗯还是还和以前还是和以前一样年轻帅气。 OK， Ibu 真 Cindra. 会嗯你你还真会说话， OK， 你也一样，一点儿也没变。哦，对了，上次怎么了？我听你同事说你去院，你住你住院，院了，你住院你住院，呀，院ada 4。我担心极了。我担心极了。OK， 上次我病了好几天，原来是得了肺炎，医生建议我住院治疗，现在没问题了。没问题了。现在没问题了。One-nya ada 4 ya. Oke, lanjut Bu. 上次住院花了多少钱？ 花了4.多万盾，公司给了1500万的资助。资助资助呀，资助，其余的得自己掏腰包。掏腰包。
掏腰包。 Iya, nada satu ya. Baik, lanjut. 掏腰包，挺昂贵的医疗费，你自己没有医保吗？ Oke. 本来是有的，3年前觉得没有用处，就没再继续了。继续。真是世事难料啊！世事，真是世事难料啊。真是世事难料啊！ Oke, lanjut. 是啊，是啊，像我们这个年纪，有一份医保还是比较安稳的。病到了不连累家人，我看啊，还是得向诸葛亮学习草创借鉴。 OK，假设不行，中病了，需要上亿的医疗费。医疗费，其中一个办法，真身体还好，借助保险的力量，帮我们转移经济损失的风险。风险，好没关系。好的，谢谢你们，谢谢Ibu Judy, 谢 Bu 谢老 Gina, 师。 dan juga Stephanie ya. Bu Kaci, jayo.再来, kita lanjut grup berikutnya. Grup berikutnya ada siapa ya? Ada Wiriani, ada Ibu Nani, 然后Ibu Lina. OK， 你们好。你好，老师。你好，老师。 Oke, 好，3位都在了哦, bertiga sudah ada. Ibu Nani boleh bantu saya baca prolog. Ibu Wiriani jadi A, terus disusul berikutnya oleh Ibu Lina. Silakan. 老刘的好朋友去公司找他，同事说老刘请病假了，老刘就急忙的给老刘打电话，问候老刘。电话中的老刘回复的差不多，他们约好那天一起咖啡。哪天一起去喝咖啡。Baik, lanjut. 好长时间不见了，你还是老样子，还是和以前一样年轻帅气。你还真会说话，你也一样，一点儿也没变。哦，对了，上车怎么了？我听你同事说你住院，我担心极了。哦，我听你同事说你住院，我担心极了。OK， lanjut. 上次我病了好几天，原来是得了肺炎。医生建议我住院治疗，现在没问题了。 OK， 上车住院花了多少钱？花了4000多万吨，公司给了1500万的资助，其余的得自己掏腰包。 OK， 挺昂贵的医疗费，你自己没有医保吗？本来是有的，3年前觉得没有用处，就没再继续了。真是世事难料啊！好。是啊，
像我们这个年纪，有一份医保还是比较安稳的，病倒了不连累家人。我看呢，还是得向诸葛亮学习，草船借箭。假设不幸重病了，需要上医的治疗费，其中一个办法，趁身体还好，借助保险的力量，帮我们转移经济损失的风险。好，转nya dia tetap A ya, 转移经济损失的风险。Boleh sekali lagi? 帮我们转移。帮我们转移经济损失的风险。好，谢谢你们3位的念法都很好。谢谢老师。谢谢老师。见。好, saya mute kembali. Kita satu grup lagi ya. Ada Ibu Rina, Ibu Shirley, sama Ibu Rita. 老师您好。您好，等一下。你好，老师。等一下ya. 你好. Oke, sudah berdua sama saya. Satu lagi, Ibu Rita. Oke, sudah kebuka ya. Baik, Hai, 你好. 来, kita lanjut. Ibu Rita boleh bantu saya baca prolog, terus Ibu Rina yang A, dilanjut berikutnya Ibu Shirley. Silakan. 1、2、3。第二部分，老刘的好朋友去公司找他，都是说老刘什么？去bacanya 去 ya. Jadi sekali lagi, 老刘的朋友去公司找他。老刘的好朋友去公司找他，同事说老刘生病假了，朋友就急忙的给老刘打电话，问候老刘。电话中的老刘回复的差不多了，他们也约好那天一起去喝咖啡。OK， lanjut。好长时间不见了，你还是老样子，还是和以前一样年轻帅气。OK。哈哈，你还真会说话，你也一样，一点也没变。哦，对了，上次怎么了？我听你同事说你住院，我担心极了。OK。上次我病了好几天，原来是得了肺炎。原来是得了肺炎。得了肺炎。医生建议我住院治疗。现在没问题了。好，上次住院花了多少钱？花了4000多万吨。花了4000多万吨。公司给了1500万的资助，其余的得自己掏腰包。挺昂贵的医疗费，你自己没有医保吗？本来是有的，3年前觉得没有用处，就没再继续了。继续了。好的呀，继续。真是世事难料啊。是啊，像我们这个年纪，有一份医保还是比较安稳的。病倒了，不连累家人，我看呐，还是得向诸葛亮学习，草船借箭。假设不幸中病了，需要相应的治疗费，其中一个办法，
真身体还好，借助保险的力量，帮我们转移经济损失的风险。转 A-nya bunyi A tetap ya. Jadi 我们转移经济损失的风险。Boleh Ibu Shirley sekali lagi? 帮我们转移经济损失的风险。风险，谢谢你们，谢谢 Ibu Rita, 谢谢 Ibu Shirley dan Ibu Rina ya. 好，再见，谢谢你们，加油。Saya mute kembali sebelum saya lupa. Tadi ada pesanan dari Pancang. Ada murid baru di sini? Murid baru, saya dipesanin Pancang bahwa kelas barunya dimulai tanggal 23 ya, 23 Oktober. Jadi agak mundur karena bahan yang kelas lama belum selesai. Baik, kalau misalnya begitu kita lanjut ke Yufa Grammar ya. Teman-teman boleh buka halaman 59, silakan dilihat dulu. 今日语法 Grammar of the Day. Ini karena banyak sekali di kelas yang dimana banyak menanyakan tentang kang dan kang cai, dan mungkin teman-teman sering kalau dalam kalimat itu salah penggunaan ya. Oke, baik, saya sekali lagi ya, untuk kelas minggu adalah 23 Oktober gitu ya bagi murid baru yang ikut hari ini. Terus untuk Jumat kita akan mulai di tanggal 21 Oktober ya. Jadi mohon maaf dari Pancang, kita mundur 1 minggu karena menyelesaikan bahan kelas yang belum selesai. Oke, baik, saya lanjut dulu ke Yufa Grammar. Nah, penggunaan kang dan kang cai sebenarnya nggak sulit. Yang penting teman-teman tahu bahwa mereka sama-sama gitu ya, ada persamaan menyatakan kegiatan atau kondisi yang terjadi tidak lama yang lalu gitu. Nah, cuman yang perlu teman-teman tahu bahwa kang adalah adverb. Ya, yang mungkin bahasa Inggrisnya bilang just ya. Baru saja. Ya, baru saja. Nah, sedangkan kang cai itu dia adalah keterangan waktu. Jadi memang sifat mereka berdua, sehingga saran saya adalah ini lebih ke tadi gitu ya. Kang cai tadi, keterangan waktu. Maka saran saya adalah sebelum membuat kalimat kang dan kang cai, teman-teman bikin dulu kalimat bahasa Indonesia. Itu nggak bakal ketukar. Kayak misalnya saya baru saja makan, sama saya tadi sudah makan. Kan beda ya, tadi sama baru saja. Itu sih saran dari saya. Jadi tidak perlu bingung-bingung, yang penting tahu, oh kang adalah adverb yang artinya baru saja, sedangkan kang cai adalah keterangan waktu yang artinya tadi ya. Oke, kita coba lihat kalimat pertama dan kedua. Boleh bantu saya baca kalimat pertama dan kedua, ada Pak Amin. Silakan Pak. 中午好，老师。 中午好 Pak, silakan. 第二 Yang ini saya lingkari ya Pak biar nggak bingung ya. Oke, silakan Pak. 我刚才出去吃饭了。我刚出去吃饭了。 Oke,谢谢Pak Amin ya. Saya mute kembali untuk menjelaskan teman-teman. 我刚才出去吃饭了。刚才di sini artinya tadi gitu ya. Jadi kita mau kasih tahu orang bahwa saya tadi keluar makan tadi. Tadinya nggak tahu sejam yang lalu, 2 jam yang lalu dan seterusnya. Dia nggak kasih tahu. Pokoknya dia tadi. Nah, sedangkan kalau yang kedua itu kang di sini adalah yang saya bilang adverb just gitu ya, baru saja. Baru saja. Saya baru saja keluar makan ya. 我刚出去吃饭了。你找我有什么事吗？ Misalnya ada teman kasih tahu saya, ada yang telepon cari. Terus kita telepon balik dong. Kita bilang, 我刚出去吃饭了。你找我有什么事？ gitu ya. Kamu cari saya ada urusan apa? Boleh kalau saya pakai kang cai? Boleh-boleh saja. Ini tergantung orang mau ngomongin tadi atau baru saja gitu ya. Nah, ini contoh kalimat simple, sedang kita akan lihat ke bawah untuk perbedaan di hal-hal yang lain. Contohnya, oh ini tadi saya sudah jelasin ya, kang adalah adverb yang artinya baru saja, sedangkan kang cai itu dia adalah noun, betul, tapi dalam bentuk keterangan waktu yang artinya tadi.
Itu saja sih teman-teman ya. Begitu masukin kalimat bahasa Indonesia, silakan dipastikan maksudnya teman-teman adalah baru saja atau tadi. Tadi keterangan waktu gitu ya. Oke, kita lihat format posisi Kang dan Kang Cai. Nah, kalau teman-teman masih ingat logika bahwa saya agak loncat ya ke bawah ya. Kang Cai itu adalah keterangan waktu, benar nggak? Nah, makanya dalam format posisi teman-teman tidak usah ragu-ragu, keterangan waktu itu boleh ditaruh di depan subjek, benar nggak? Masih ingat nggak? Misalnya, 我上星期 atau 上星期我, benar? Oke ya, saya tunggu responnya. Jadi basic posisi yang kita pelajari itu akan kepake terus teman-teman. Di mana kata keterangan waktu itu boleh tukaran posisi sama subjek. Tapi kalau adverb, ya, yang ini kan Kang itu adalah adverb. Saya sambil lingkari ya, nggak saya tulis ulang. Kang adalah adverb, dia cuman boleh ditaruh di depan si kata kerja. Kayak gitu ya. Kita lihat contoh kalimatnya. 等一下, saya lihat ya, masih ada yang tunjuk tangan. Oke, Ibu Feliana boleh bantu saya baca kalimat pertama dan kedua. Ni hao, Ibu. Oke, kalimat pertama dan kedua. Yang saya coret biar lebih mudah. Yang pertama dan kedua ya. Yang mana Kang Cai ya? Yang halaman 59 bagian paling bawah. Kalau di layar saya ada kasih coretan strip. Ya, silakan Bu. 我刚去超市买东西。 Tungsi, sorry ya, ini si-nya harus nada 5. Oke. Tungsi. Oke, lanjut yang kedua. Papa Kang cuci. Coba, Papa Kang cuci. Papanya pak kedua harus nada 5 ya. Boleh Ibu sekali lagi, Papa Kang cuci. Papa Kang cuci. 好，谢谢 Ibu Feliana. Saya mute kembali ya, Bu Kaci. Yuk kita lihat Kang. Jadi Kang itu di sini adalah adverb yang menyatakan baru saja. Saya baru saja pergi ke supermarket ya. 超市 itu adalah supermarket membeli barang. Khusus untuk tungsi barang itu ketat harus tung dan si-nya nada 5 ya. Kalau memang teman-teman yang belajar Hanzi merasa itu kan baca nada 1 si, betul. Tapi kalau baca nada 1 dia artinya barat. Dan ini karena arti berbeda, makanya saya bilang ketat gitu ya, nggak boleh, nggak apa-apa gitu. Kalau yang lain masih oke, karena arti nggak berubah. Itu sih teman-teman ya, untuk nada ringan ini. Jadi kalau tungsi yang artinya barang, si-nya harus nada 5. Baik, saya lanjut dulu. Jadi di sini teman-teman lihat ya, bahwa ini lebih ke baru saja. Saran saya adalah kalau teman-teman mau latihan kalimat di rumah, silakan bikin bahasa Indonesianya dulu. Baru kita bikin kalimat dalam bahasa Mandarin ya. Oke, yang kedua, Papa Kang cuci. Papa baru saja keluar ya. Papa Kang cuci, ni jiu lai le. Kamu sudah datang. Misalnya saya sambungin kalimat berikutnya. Papa saya baru saja loh keluar. Kamu sudah datang gitu ya. Baik, saya lanjut ke bawah. Sedangkan Kang Cai, mungkin tadi saya sudah bahas, untuk mengajak teman-teman berpikir secara logika. Bahwa, saya dulu pernah bikin kalimat keterangan waktu. Di mana, kata Lao Shi, keterangan waktu boleh tukaran posisi sama subjek. Nah, inilah, ini ya formatnya ya. Jadi boleh subjek, habis itu Kang Cai, baru verb. Atau Kang Cai di depan, baru subjek, baru verb. Nah, dari sini kelihatan banget mereka memang beda jenis kata gitu ya. Kalau Kang nggak bisa begini, Kang harus yang format atas doang. Di mana subjek habis itu Kang baru si kata kerja. Oke, kita lihat ya. Kalimat 1 dan 2. Boleh saya minta tolong dibaca oleh Ibu Judi. Ibu Judi saya unmute ya. Silakan Ibu. 刚才我去超市买东西了。对，刚才我去超市买东西了。再来第2，爸爸。爸爸
刚才去了。出去了，对，爸爸刚出去了。出去了。好，谢谢您Ibu，再见。谢谢老师。Kembali ya. Oke, bukaci Ibu. Saya lanjut dulu ya. Jadi kalau ini boleh nggak Laoshi? Saya ganti. 我刚才去超市买东西了 boleh ya. Begitu juga yang papa. 刚才爸爸出去了 ya. 刚才爸爸出去了. Tadi papa sudah keluar. Ya, kalau yang pertama adalah tadi saya pergi ke supermarket beli barang. Jadi beda, memang beda arti gitu ya. Jadi pastikan teman-teman bikin kalimat bahasa Indonesia dulu. Atau begitu lagi bikin kalimat bahasa Indonesia, muncul baru saja. Ingat kata-kata saya ya. Kang itu artinya baru saja, just. Kalau misalnya tadi kita pakai kang cai. Ya, itu ya. Lanjut yang bagian ketiga, Kang saya tidak dapat dipakai bersamaan dengan keterangan waktu. Kenapa? Ini saya nggak tulis kenapa, tapi saya mau tanya teman-teman, kenapa? Kenapa sih Kang saya tidak dapat dipakai bersamaan dengan keterangan waktu yang lain? Iya, mungkin teman. Iya, karena sisi Pak Jo ya, karena dia adalah keterangan waktu sendiri, jadi tidak perlu ngulang-ngulang. Sisi Ibu Feliana dan Ibu Nani jawabannya benar ya. Jadi tidak perlu dua kali diulang, itu maksudnya ya. Jadi agak ambigu dan memang nggak bisa, nggak ada yang begitu. Baik, kita lihat contohnya. Boleh bantu saya baca Ibu Nani ya. Ni hao Ibu. Silakan Bu, boleh bantu saya baca satu dan kedua. Kalimat pertama dan kedua. Oke, sama yang kedua. Xie Ibu ya. 再见, saya mute kembali. Nanti saya jelasin berbarengan. Ya, bukaci. Ibu Cindra boleh bantu saya baca kalimat ketiga? 我2年前刚认识他是10nya ada 2 ya. 他还不会说汉语。对，我2年前刚认识他时候的时 ya ada 2. 他还不会说汉语. Boleh sekali lagi Ibu? Nomor 3. 我2年前刚认识他时他还不会说汉语。谢谢ya, 汉语. Baik. 谢谢 Ibu Cindra. Saya mute kembali. 再见. Kita lanjut berikutnya adalah Ibu Deborah. Boleh bantu saya baca kalimat keempat? Oke. Kalimat keempat ya. Iya, silakan Bu. 弟弟刚才没吃饭. Oh, 不是Bu, yang ini. Sorry, saya lingkari ya. Oh iya. Bagian ketiga, kalimat keempat ya. 这是妈妈. 妈妈只是妈妈1星期间刚认识的朋友。对, boleh sekali lagi 前 ya, 前 nada 2. 这是妈妈1星期前刚认识的朋友。只是妈妈1星期前刚认识的朋友。好，谢谢您Ibu, 再见. Saya mute kembali, kita lanjut yuk. Jadi yang salah itu yang satu ya, kita ada kasih tanda salah, bacanya aneh nggak? Aneh sih ya. Jadi 他昨天刚才到, maksudnya nggak masuk logika gini, kemarin, tadi, jadi 2 keterangan waktu dan memang nggak sesuai logika, nggak ada kalimat seperti itu ya, salah. Jadi kalau yang namanya keterangan waktu pasti diikutin oleh si adverb ya. Dia kemarin baru saja sampai, ini kan saya nggak ada tulis saja ya. Jadi teman-teman paham, dia kemarin baru saja sampai. Berarti dia, 他, 昨天, baru saja. Oh, Laoshi bilang itu adverb. Berarti kang. Habis itu sampai, 到.
kayak gitu ya. Jadi disimpelkan saja, jangan dipikir terlalu rumit ya. artinya dia kemarin baru sampai. Berarti dia baru sampai kemarin ya. Mungkin bahasa Indonesia boleh begitu ngomongnya. Nah, terus yang ketiga, ini agak panjang, pengembangan sedikit, kalimatnya agak panjang adalah 我2年前刚认识他时. Begitu juga translation bahasa Indonesia adalah 2 tahun lalu waktu saya baru kenal dia. Benar nggak? Jadi tetap baru ya, baru kenal dia. Adverb gitu ya, baru saja kenal dia. 他还不会说汉语. Kayak mungkin teman-teman 2年前我们认识的时候，同学们都不会说汉语，但是2年后，我觉得大家的汉语都已经很进步了gitu ya. Jadi pada saat 2 tahun yang lalu waktu saya baru kenal dia, dia belum bisa ngomong bahasa Mandarin loh, tapi begitu ketemu dia 2 tahun kemudian, udah pinter ya, sudah lancar gitu maksudnya ya. Baru kenal ya. Jadi teman-teman patokannya adverb, baru saja baru. 再来第4 adalah 这是妈妈1星期前刚认识的朋友。1星期前itu adalah keterangan waktu ya, 1 minggu yang lalu. Di sini pasti pakai kang. Nah, kalau dihafalin begini, kan teman-teman mungkin bingung gitu ya, Laoshi, aduh, keterangan waktu, terus saya hafalin nggak pakai kang. Nah, kalau saran saya sama, bikin dulu kalimat bahasa Indonesia dulu. Ini adalah teman yang baru dikenal mama seminggu lalu. Nah, barunya udah pasti pakai kang gitu ya. Oke, teman-teman boleh latihan kalimat di rumah. Tipsnya pakai cara saya. Bahasa Indonesia dulu, baru ditranslate ke bahasa Mandarin ya. Ini adalah teman yang baru dikenal mama 1 minggu yang lalu. 这是妈妈1星期前刚认识的朋友. Ini kalimat majemuk di mana pengembangan dari 这是妈妈的朋友. Ya kan? Ini adalah teman mama. Terus begitu kita mau kasih tahu ke orang lain bahwa teman ini adalah teman apa? Oh, teman yang baru kenal 1 minggu yang lalu. Makanya ditambahkan di depan 1星期前刚认识的朋友. Gitu ya. Nah, ini udah kalimat majemuk. Kalau ini masih kalimat simple ya. Subjek, predikat, objek gitu. Kayak gitu ya. Jadi saya kasih beberapa variasi kalimat. Baik, kita lanjut bagian keempat. Boleh bantu saya untuk kalimat pertama dan kedua, ada Ibu Cai Taoyin. Saya unmute. 老师，你好。你好, silakan Bu. Bagian keempat, kalimat pertama dan kedua. 弟弟刚才没吃饭。姐姐刚才没打电话。对，很好，谢谢您。Saya kembali, 再见。再见。刚才itu biasanya dia bisa bergabung dengan format kalimat negatif ya. Jadi ini sih teori, tapi balik lagi teman-teman silakan ditranslate dulu, dibikin dulu kalimat bahasa Indonesianya ya. Kalau hafalin teori kayaknya pusing ya. Mendingan lebih ke praktikalnya seperti apa. Contoh, 弟弟刚才没吃饭. Adik laki-laki tadi tidak makan, 所以现在很饿. Jadinya sekarang lapar. Tadi makanya sekarangnya lapar. Jadi kelihatan ya, tadi sekarang kan. Waktu gitu ya, makanya sekarang lapar. Begitu juga, 姐姐刚才没打电话，她在看书. Tadi itu dia nggak nelfon di kamar, mungkin kita nggak tahu dia ngapain. Tapi karena misalnya, si mama yang nggak tahu, tapi kita yang bersama 姐姐 di dalam kamar, kita bisa bilang sama mama, 姐姐刚才没有打电话，就是没打电话, boleh tambahin 有。姐姐刚才没打电话。他在看书, dia sedang baca buku. Jadi kita kayak memberitahu mama bahwa enggak, tadi dia di kamar nggak telepon, tapi dia baca buku ya. Oke, baik. Nah, ada format tetap untuk Kang Xiang 什么什么就 ya, Kang Yao 什么什么就, baru saja, baru pengen, bla bla bla. Kemudian kita ada partikel jiu yang kita sebelumnya bahas. Teman-teman, saya sangat memotivasi teman-teman habis belajar yang ini, walaupun dengan berbagai macam teori, silahkan dibikin kalimat contoh supaya lebih dapat. Kalau cuma dengerin biasanya cuma 20%. Makanya kenapa orang review bikin kalimat, itu praktek ya. Kayak dokter
perlu juga praktek lapangan. Begitu juga kalau begitu sudah praktek, biasanya ilmu yang kita dapat bisa menambah jadi 40, bahkan 60 atau 80%. Tergantung jam terbang praktek. Benar ya? Jadi dokter yang jam terbang prakteknya udah tinggi, dibayarnya lebih mahal. Sama sebenarnya ya prinsipnya. Baik, kita lihat dulu kalimat pertama dan kedua. Boleh bantu saya baca? Ada Ibu Rita. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Ya, silakan Bu. Kalimat pertama dan kedua. 我们刚想去你家，你就来了。班长刚要出门，电话就响了。 Oke, baik. 谢谢 Ibu Rita. 谢谢老 再见。师，再见。再见。Saya mute ya, Bu. Kita lihat. 我们刚想去你家. Kami baru pengen gitu ya. Tetap dia artinya baru, teman-teman. Baru saja. Barunya bukan sin. Karena takut teman-teman berpikir, oh ini translate-nya sin baru. Sin baru beda ya. Jadi ini baru saja maksudnya. Kami baru saja kepikir mau ke rumah kamu. Kamu datang. Nah, ini kalimatnya ya. 我们刚想要去你家 gitu ya. 刚想去你家，你就来了。哇，真是太巧了。太巧 itu sangat kebetulan ya. Jadi 我们刚想要去你家，刚想去你家 mau tambahin 要 juga boleh ya. Makanya yang atas bawah itu sebenarnya siang sama yao sama, pengen, mau gitu ya, ingin, mau, boleh dipakai. Oke, lanjut kalimat kedua. 班长刚要出门，出门 tuh keluar pintu maksudnya mau berangkat. Kita suka bilang, oh ya, 老师 saya udah mau berangkat. 老师我要出门了, ya, keluar pintu. Tapi orang China suka bilang 出门 就是berangkat ya, berangkat. Jadi, 你出门了吗? Oh, 出门了. Sudah jalan belum gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, 班长刚要出门, 班长 baru saja pengen keluar pintu, artinya baru saja mau berangkat. 电话就响了, teleponnya tiba-tiba bunyi gitu ya, maksudnya gitu ya, 电话就响了, teleponnya bunyi. Terus mungkin teman-teman bertanya, 老师 boleh nggak saya pakai 班长刚想出门, 电话就响了? Boleh, karena di atas bawah itu sebenarnya sama ya, siang sama yao. Cuma yao itu dia lebih, maksudnya lebih real itu maksudnya memang actionnya udah mau keluar pintu. Tapi kalau siang itu lagi kepikiran. Ya, makanya konteksnya begitu. Teman-teman dapat poinnya, kita lagi pikir, berarti belum action, masih pikir, masih duduk di sofa mungkin ya. Mau ke rumah kamu, kamu datang. Tapi kalau 班长刚要出门, berarti teman-teman tahu bahwa 班长 memang actionnya udah mau keluar pintu, udah siap-siap, mungkin bawa barang segala macam. Pas buka pintu, keluar 2 langkah, telepon bunyi. Sampai di situ dapat juga ya perbedaan siang sama yao. Sampai sini cukup jelas? Jelas ya? Oke, baik. Wah, kita mungkin selesaikan saja karena saya ada PR buat teman-teman ya. Baik, nomor 6, Kang bisa digunakan untuk menyatakan mencapai tahapan atau tingkatan tertentu. Kita lihat dulu ya. Ada yang boleh bantu saya baca? Ibu Lucy, silakan Ibu. Ni hao Ibu. Halo, Laser. Ya, silakan Ibu. Kalimat pertama dan kedua. 打康几个 Oh, 他刚及格. 打康几个 及格 ya, ada 2. Oke, baik. Kalimat kedua. 是双解析不大也不需要刚好 Oke, Ibu boleh ikutin saya. 这双鞋子不大也不小，刚好。这双鞋不大也不小刚好。刚好，好的，谢谢Bu Lucy，再见。谢谢老师。 Bu Kaci, saya mute kembali. Boleh bantu saya baca kalimat terakhir, Ibu Feliana? Oke. Ni hao, Ibu, silakan. Mei Mei. 妹妹刚毕业，现在正在找工作呢。好，妹妹刚毕业，现在正在找工作呢。谢谢Ibu，再见。谢谢老师。 Lihat kembali ya. Ya, bagian ke-6 di mana Kang bisa
dipakai untuk menyatakan tingkat atau tahapan tertentu gitu ya. Contoh, ha gang jige. Jige ini artinya sebentar. Oke. Jige artinya lulus ya, lulus atau bisa capai sesuatu level. Lulusnya apa? Misalnya teman-teman audisi, lulus ya, lolos. Terus teman-teman ujian HSK juga boleh namanya jige. Begitu juga anak-anak teman-teman mungkin ujian semester atau ujian apapun kita bilang jige, artinya apa? Misalnya dia mencapai nilai yang memang dinyatakan lulus, itu namanya jige. Jadi ta gang jige di sini udah nggak mungkin pakai gang cai, udah nggak mungkin ya. Bahasa Indonesia-nya juga bilang dia baru saja lulus ujian. Nah, 我们去庆祝一下 gitu ya, kita pergi rayakan yuk karena dia sudah lulus ujian misalnya ya. Terus yang kedua, 这双鞋子不大也不小，刚好. Begitu juga bahasa Indonesia-nya adalah sepasang sepatu ini tidak besar juga tidak kecil. Pas ya, 刚好 ini satu frase artinya pas, 刚好. Misalnya contoh ya, ini konteksnya umum. Ini kan sepatu. Misalnya contoh kita janjian sama orang, benar-benar nyampainya pas waktunya. Misalnya jam 11 kita janjiannya. Begitu nyampe 11.01 gitu ya, kita bilang, 抱歉,我迟到了 ya, sorry saya telat. Tapi orangnya bilang, 没关系啦, 没关系, 刚好. Pas lah ya, cincai lah ya, 1 menit gitu, 刚好. Begitu juga boleh untuk makanan. Misalnya kita masak, kita tanya orang, 怎么样？味道怎么样？好吃啊，刚好，刚好. Gitu ya, pas. Jadi dia bisa berbagai konteks, nggak cuma sepatu ya. Baju pas, dipakainya pas. Sepatu, makanan, terus tadi waktu gitu ya. Enggak sih, masih oke gitu, 刚好. Kayak gitu. Kayak saya suka tanya ya, 同学们，我会不会太快 gitu ya. Teman-teman, saya bisa terlalu cepat nggak? Nah, kalau teman-teman mau jawab simple ya udah 不会老师刚好 pas. Jadi dia bisa dipakai berbagai konteks ya. 刚好. Baik, ini juga jurus pamungkas ya. Kalau teman-teman nggak mau terlalu bikin kalimat terlalu panjang, 刚好, oke lah, oke ya, pas. Nggak terlalu gimana juga nggak terlalu gimana. Jadi pas ya, bisa dipakai berbagai konteks. Baik, yang ketiga, 妹妹刚毕业, adik perempuan baru saja tamat. Baru saja ya. Jadi di sini baru saja tamat. 现在正在找工作呢. Masih ingat 正在 itu artinya on progress, memang sedang dalam proses mencari kerja. Biasanya gitu ya, baru lulus kuliah rata-rata pasti mikirnya mau cari kerja. 妹妹刚毕业, 现在正在找工作呢. Baik, saya lanjut ke bawah. Ringkasan perbedaan kang dan kang cai. Ya, sama-sama ada, tapi mereka beda jenis kata. Ya, sifat katanya berbeda. Ini cuma ringkasan dari yang tadi saya jelasin ya. Kalau teman-teman kadang-kadang review, boleh lihat ulang. Oh, perbedaannya begitu ya. Dimana kang adalah keterangan waktu adverb, dan kang cai adalah kang adalah adverb ya, kata keterangan yang menyatakan baru saja. Sedangkan kang cai adalah keterangan waktu. Ya, noun tapi dia sifatnya keterangan waktu tadi ya. Jadi patokan awal itu masih dipakai ya, baru saja dan tadi. Oke, untuk formal kalimat negatif di mana kang jarang dipakai gitu ya. Biasanya pakainya kang cai, pakai mei atau pu. Nah, mei atau pu akan kita bahas di berikutnya. Muncul mei sama pu karena saya lihat banyak sekali chattingan teman-teman yang menanyakan, 老师 bedanya mei sama pu apa ya? Kadang-kadang kita mau pakai mei atau pu, kayaknya bingung gitu ya. Makanya itulah saya munculin di dalam grammar ya. Jadi grammar saya berdasarkan kebutuhan teman-teman, pertanyaan teman-teman. Masih banyak lagi ya, biasanya kita bahas di program hari Rabu. Kalau dibukukan bisa berapa buku ya, panjang. Oke, baik, kita lanjut ya. Ketiga, menyatakan mencapai level tertentu itu hanya bisa pakai kang ya, kang piye, kang jige, baru lulus, lolos ya, lolos ujian kalau jige, kalau piye itu adalah tamat. Tamat dari SMP, SMA, kuliah, itu namanya piye. Baik, lanjut. Format tetapnya ya tadi ada kang yao, kang xiang, shema jiu. Disinilah si jiu kepake ya. Dulu kita belajar partikel ini. Nah,
Jurus pamungkas yang saya boleh kasih lagi terakhir adalah ini warnanya biru ya. Mungkin kalau teman-teman ngeprint sih sama aja warna hitam kalau nggak di print berwarna. Di mana kalau benar-benar kepepet teman-teman masih lupa Kang sama Kang Cai, ya sudah pakai Kang. Itu sudah jurus terakhir ya. Kalau kita yang ngomong kita bisa kontrol. Tapi kalau misalnya kita dengerin percakapan orang, kan orangnya akan pakai ini atau pakai ini, teman-teman nggak bisa kontrol, 对吗？所以还是了解比较好，lebih baik sih memahami lebih baik ya. Tapi kalau saya ngomong, ya udah,老师kan suka-suka saya ya. Kalau saya lupa ya sudah pakai jurus pamungkas Kang. Itu masih oke ya. Oke, baik, saya lanjut dulu. Ya, ini ada latihan. Teman-teman ada 8 kalimat. Silakan dilengkapi dengan Kang atau Kang Cai. Silakan teman-teman dilengkapi di rumah. Kita akan bahas di pertemuan minggu depan. 好，时间超时了，对吧？ Oke, baiklah ya. Sudah lewat waktu, nggak apa-apa karena saya pikir tanggung ya kita beresin. Jadi teman-teman bisa latihan di rumah. Latihan juga kalimat Kang atau Kang Cai. Tips saya adalah silakan bikin kalimat bahasa Indonesia dulu ya. Kayak Ibu Tata ada kirim saya beberapa contoh kalimat. Saya senang banget karena perbaikannya udah nggak banyak. Beliau memang udah latihan terus ya. Dia sering banget kirim saya kalimat ya. Baik, 谢谢大家，我们下星期见。祝大家周末愉快。谢谢班长，拜拜。谢谢老师，老师再见。再见。谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，再见，拜拜。谢谢班长，谢谢班长，谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师。Sekarang kan